Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gin Ginanjar, NPM 14031018001, Program Studi Sarjana Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Fi'daw al-Qamar, Light and on Twilight Phenomenon, karya dari Ibnu Al-Haytham. Uh, Mari kita berkenalan dulu tentang Al-Haytham. Al-Haytham atau yang nama lengkapnya Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 354 Hijriah atau 965 Masehi, dan beliau wafat di Kairo pada tahun 1039 Masehi. Ibnu Al-Haytham, beliau juga terkadang dipanggil dengan nama Al-Basri, yaitu tempat kelahirannya di Irak. Dan beliau kalau di Eropa sering dikenal dengan Al-Hazen, dan beliau adalah seorang muslim yang jenius, ilmuwan yang luar biasa, karena beliau terkenal juga di bidang kedokteran dan di bidang medis, di bidang optik, astronomi, dan juga bidang matematika. Banyak sekali karya-karya beliau yang telah dipublikasi, khususnya kurang lebih ada 200 karya beliau. Salah satunya di bidang optik ada Risalah fi al-In wal Absyar. Di dalam bidang astronomi ada Irtifa al-Qawahib, dan bidang matematika Ilal al-Hisab al-Hindi, dan juga ada Talik ala il al-Zabar. Itu sedikit dari karya-karya beliau, dan masih banyak karya-karya beliau lainnya. Fi'daw al-Qamar, Light and on Twilight Phenomena, dimana di dalam buku ini sebenarnya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yang aslinya ini dalam seri optik. Ini dalam buku ini Al-Haytham itu membahas mengenai senja dan juga lingkaran cahaya di sekitar bulan, dan juga beliau secara eksplisit menjelaskan tentang bagaimana terjadinya sebuah fenomena alam, yaitu gerhana bulan. Namun yang paling menarik yang harus kita bahas dulu di sini adalah pada zaman tersebut filsuf-filsuf Yunani khususnya berpendapat bahwasannya manusia bisa melihat itu adalah cahaya kita tuh, cahaya manusia mengeluarkan mata manusia mengeluarkan cahaya, maksud saya, dan barulah kita bisa melihat itu. Beberapa tahun lamanya, berabad-abad lamanya, filsuf-filsuf di Yunani, Romawi kuno dan lain sebagainya mempercayai hal itu. Dan Al-Haytham membantah teori tersebut, bahwasannya bukan mata kita yang memancarkan cahaya, melainkan benda lah yang memancarkan cahaya, dan mata kita lah yang melihat hal itu. Kemudian dari itu semua, Al-Haytham melakukan berbagai eksperimen, dan kemudian melakukan berbagai literatur hingga akhirnya Al-Haytham, filsuf-filsuf pada zaman itu bersepakat bahwasannya benda lah yang memancarkan cahaya, bukan mata yang memancarkan cahaya. Lanjut kepada Light and on Twilight Phenomena di dalam kitab Fi'daw al-Qamar. Al-Haytham mencoba menjelaskan bagaimana sebuah bulan bisa kita lihat cahaya di bumi. Filsuf-filsuf tersebut sepakat bahwasannya bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri, dan termasuk Al-Haytham. Dan Al-Haytham beliau menyatakan juga bahwasannya bulan adalah menerima cahaya dari matahari, hingga akhirnya pada zaman itu juga disepakati kalau bulan itu ibarat sebuah cermin yang memantulkan cahaya. Dan di dalam Fi'daw al-Qamar ini lebih rinci lagi dijelaskan secara berpikirnya, yaitu ketika kita ibaratkan di dalam sebuah gambar di sini ada proses berpikir, yang dimana bulatan di sini diibaratkan sebagai bulan, sebagai penerima cahaya, dan juga berbagai garis lurus ini digambarkan sebagai cahaya datang dan cahaya pantul.
di mana cahaya datang dan cahaya pantul ini direfleksikan oleh bulan hingga akhirnya kita bisa melihat penampakan bulan di bumi. Kemudian di dalam ini juga dijelaskan, dalam kitab ini juga dijelaskan hal-hal yang mendukung bahwasannya bulan itu memang merefleksikan cahaya atau memantulkan cahaya matahari, yang dimana di dalam sudut bumi, di setiap sudut bumi yang berbeda, kita bisa melihat cahaya bulan berbeda-beda. Ada yang bulan sabit, ada yang bulan purnama, dan ada yang setengah bulan. Hal ini menandakan bahwa cahaya yang terkena, bagian bulan yang terkena cahaya matahari ini adalah bagian bulan yang bisa kita lihat. Sedangkan yang sebelumnya yang tidak terlihat atau yang gelap itu tidak terkena cahaya matahari. Yang ini juga menyimpulkan atau menambah gagasan berpikir bahwasannya bulan memang tidak memancarkan cahaya sendiri. Nah, kemudian di dalam buku Al-Haytham ini, beliau juga menjelaskan tentang bagaimana sebuah senja itu bisa terlihat oleh kita. Di mana dalam Pidau Al-Qamar, Al-Haytham menjelaskan bahwasannya senja waktu terbit dan senja waktu tenggelam itu kita bisa melihatnya ketika matahari berada 19 derajat di ufuk timur atau 19 derajat di ufuk barat. Hal ini sangat luar biasa karena pemikiran dari Al-Haytham itu menembus batas pada zamannya, dan ini menjadi cikal dasar dalam peradaban optik, khususnya dalam pengamatan dunia astronomi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.